Baik anak-anak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini pembelajaran kita pertama kali tatap muka, ya, meskipun via virtual atau menggunakan Google Meet. Kita harus sabar dulu ya. Jadi hari ini kebetulan berbarengan dengan kegiatan saya, yaitu kegiatan uji kinerja pada PPG. Jadi tolong kalian bisa kerjasama dengan saya, gitu ya. Oke, baik. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Ya. Ini kalau di dalam PPG saya, ini nama saya Hadi Setiawan. Ya. NIM PPG saya 203-153-75-8870. Kalau nomor peserta PPG-nya 2015-03-05-9415. Ini tempat lahir saya di Banyuwangi, 11 Januari 91. Rumah saya di Perum Kebalenan, Sevilla Indah, Gigi 11, ya, di Kebalenan, di timurnya Polres. Ya, ini data keluarga saya, ini program PPG saya. Baik anak-anak, hari ini, ya, karena ini adalah pertemuan pertama di mata pelajaran kita, yaitu komputer dan jaringan dasar. Jadi di dalam pertemuan pertama ini saya akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi di lingkungan kerja. Jadi nanti mohon dicermati ya. Tolong yang off cam di on cam kan ya. Kameranya di on kan. Ya, jangan dimatikan. Baik. Oke, Andini, mana Andini ini? Ilham, kameranya. Taufik. Oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bal besok ya rambutnya disemir hitam. Ya. Agar itu tidak boleh disemir selain hitam. Itu ya. Ya. Bajunya pakai baju putih, ya putih abu-abu. Kan Senin Selasa pakai apa? Putih abu-abu. Nah, ya besok jangan diulangi lagi ya. Ya Pak. Baik anak-anak, dalam kesehatan dan keselamatan kerja ini saya share screen dulu ya. Baik anak-anak, tolong diperhatikan ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari dalam 4 jam ke depan, ya 4 jam pelajaran ke depan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, melalui kegiatan literasi peserta didik dapat menjelaskan kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya peserta didik dapat menyimpulkan tujuan kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Yang poin nomor 3 adalah peserta didik dapat menyebutkan dasar hukum tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Nomor 4, peserta didik dapat mengorganisasikan kecelakaan kerja. Nomor 5, peserta didik dapat menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terakhir, peserta didik dapat melaksanakan keselamatan dan kesehatan
kerja. Ada yang tahu apa itu keselamatan dan kesehatan kerja? Mungkin pernah dengar mungkin. Nah, ini adalah logonya ya. Ini logonya keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Ada yang pernah lihat logo ini? Ada yang pernah lihat? Mungkin pernah Pak. Hah? Pernah. Pernah Pak. Pernah lihat di mana? Kadang di kotak P3K. Hah? Kotak P3K? Gimana, Pi? Ya, biasanya di dalam proyek ya. Kalau di dalam proyek, contoh pembangunan hotel ya, pembangunan kantor itu biasanya ada logo seperti ini. Nah, ada yang tahu mungkin keselamatan dan kesehatan kerja itu apa? Belum pernah tahu? Belum pernah, Pak. Nah, baik. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah suatu upaya agar pekerja selamat di tempat kerjanya sehingga terhindar dari kecelakaan, termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan serta produksinya. Nah, berarti ya K3LH itu atau keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup itu adalah upaya yang dilakukan agar terhindar dari kecelakaan. Ya, baik itu orangnya, baik itu peralatannya maupun hasil produknya. Ya. Tujuannya apa? Nah, yang pertama ya tujuannya adalah yang pertama melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dan melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Nah, tujuan yang paling utama adalah melindungi tenaga kerja. Nah, yang kedua apa? Menjamin keselamatan dan kesehatan orang lain yang berada di tempat atau di sekitar pekerjaan itu. Menjamin terpeliharanya sumber produksi dan pendaya gunaan secara aman dan efisien. Nah, yang terakhir dari segi kesehatan itu mencegah dan membasmi penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja itu dilindungi oleh negara. Ya, penerapannya itu dilindungi oleh negara. Ini undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja. Jadi ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 1970. Ya, jadi mulai tahun 1970 Indonesia ini sudah menerapkan undang-undang ya untuk melindungi pekerja. Ya. Bisa Pidana. dipidana. Ya, di sini sudah ada undang-undangnya. Ya, jadi ingat. Ya, setiap melakukan pekerjaan apapun, ya, setiap melakukan pekerjaan apapun harus menerapkan apa? Keselamatan dan kesehatan kerja. Baik ya. Di dalam pekerjaan itu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama adalah faktor manusianya. Jadi kalau ada manusia yang melakukan pekerjaan dengan sembrono, ya, pengetahuannya kurang, ya, keterampilannya kurang, atau mungkin lagi sakit, ya, mentalnya lagi labil, ya, mungkin stres itu dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Baik. Selanjutnya adalah faktor alat-alat kerja. Nah, kalau alat-alat ini ya, kalau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya, itu dapat menyebabkan kecelakaan. Ya, contoh, ingin ngetes listriknya ini nyambung apa enggak? Harusnya pakai apa? Kalau mau ngetes listrik nyambung atau tidak? Pakai tes pen. Nah, kalian tidak punya tes pen terus habis itu pakai obeng disambungkan. Kira-kira bagaimana? Nyetrum. Nah, ya, terjadi korsleting di sana, ya. Nah, terus yang penggunanya bisa kesetrum. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah faktor lingkungan kerja.
Nah, ini di tempat kerja itu wajib menerapkan K3. Wajib menerapkan K3 ya, atau keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, bagaimana? Ini adalah ada step by stepnya. Yang pertama adalah membentuk atau meningkatkan aktivitas panitia. Jadi ada panitia, ada orang yang bertugas untuk melakukan atau menerapkan K3. Contoh di sekolah, berarti pihak sekolah harus membentuk kelompok yang fungsinya untuk memantau tentang K3 yang ada di sekolah. Ya. Yang kedua, membuat rencana kegiatan. Ya, jadi membuat rencana kegiatan. Jadi apa yang harus dilaksanakan pertama kali, setelah ini apa, ya, nomor kedua apa, nomor tiga apa, dan lain sebagainya. Sehingga di lingkungan kerja kita itu sesuai dengan prosedur keselamatan kerja. Selanjutnya nomor 6 ya, pada saat tertentu melakukan penyelidikan kecelakaan. Ini merupakan pencegahan, ya, pencegahan dan penanggulangan. Jadi kecelakaan kerja itu dapat dicegah, ya, dapat dicegah. Bagaimana caranya? Ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah memasang poster atau himbauan. Yang kedua adalah menggunakan alat keselamatan kerja yang memadai. Selanjutnya, pemberian rambu-rambu petunjuk dan larangan. Selanjutnya adalah briefing sebelum melakukan pekerjaan. Nah, ini pelaksanaan SOP atau standar operating prosedur. Jadi ada SOP-nya ya, yang untuk melakukan K3 itu ya. Yang pertama menentukan tujuan. Yang kedua membuat rancangan. Yang ketiga melakukan evaluasi internal. Yang keempat melakukan evaluasi eksternal, yang kelima melakukan uji coba, yang keenam menempatkan prosedur, yang ketujuh adalah menjalankan prosedur yang sudah dibuat. Ya. Jadi ada rencana, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Nah, ini contoh alat pelindung diri yang tadi sudah saya sebutkan. Ya. Jadi alat pelindung diri ini fungsinya apa? Fungsinya apa? Untuk menjaga keamanan saat bekerja. Ya, menjaga keamanan dalam bekerja, ya, menjaga keselamatan dalam bekerja. Ini adalah tanda-tanda keselamatan kerja. Jika ada warna merah dan itu menggunakan bentuk lingkaran, pasti larangan. Kalau ada warna kuning atau oranye, ya, kuning atau oranye, berarti itu peringatan. Warna hijau, ini darurat atau pertolongan pertama. Selanjutnya, ya, kalau warna biru ini anjuran. Oke. Nah, mungkin itu materi dari saya. Setelah ini akan saya tampilkan video ya untuk bahan diskusi. Baik. Sebelum saya menampilkan video, saya ingin memberikan ice breaking dulu ya, biar kalian tidak jenuh. Oke. Kalau saya bilang KDI, jawabnya JOS. Ya. Oke. Contoh. Ya. Kalau saya bilang SMK bisa tangan satu. Ya. KDI JOS. Kan gitu ya. TKJ luar biasa. Tangannya dibuka begini. SMK Bisa. KDI JOS. TKJ Luar biasa. Luar biasa. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Baik, silakan dinikmati.
Baik, bagaimana tayangannya? Bagus. Ya, baik anak-anak ya. Setelah menonton itu tadi, ya, silakan. Sudah masuk Google Classroom ya? Sudah, Pak. Baik. Sudah. Nah, di Google Classroom itu ada LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nah, di sana itu silakan kalian diskusikan, ada suatu permasalahan, ya, di sana ada 4 permasalahan, kalian diskusikan, ya, kalian diskusikan di sana membentuk, silakan kalian buat kelompok, ya, silakan kalian buat kelompok, satu kelompok berapa? Dibagi 5 kelompok ya. Ini nanti dibagi 5 kelompok. Silakan, berarti isinya bisa 3 ya. 3 orang, 3-4 orang lah. Nah, di Google Classroom itu ya, di Google Classroom itu ada lembar kerja peserta didik ya. Silakan kalian buka ya. Di sini jangan lupa ya, jangan lupa didiskusikan. Di lembar kerja peserta didik ya, nanti kalian tulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa saja, ya. Setelah itu di sini ada permasalahan, kalian diskusikan ya. Kalian diskusikan. Di sini saya buat ada 4 permasalahan ya yang timbul di K3 ya, silakan dikerjakan ya, didiskusikan. Nah, diskusinya lewat mana? Diskusinya lewat grup ya, lewat grup WA. Waktunya adalah 30 menit. Kelompok 1 golongannya siapa? Ahmad Maulana ya. Ya. Didiskusikan. Yang kelompok 2 diskusinya ya. Ini kelompok 5 golongannya siapa? Aril ya, Wiwin. Nah, itu di kelompok 4 Tio ya, ada beberapa faktor itu didiskusikan. Ayo, dari kelompok mana ini yang siap untuk presentasi? Yang kelompok 3 kayaknya sudah siap itu. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di share screen ya. Saya ada perwakilan kelompok 3. Namanya siapa? Rofi Nazar Amdikin, perwakilan dari kelompok 3. Siapa saja nama kelompoknya? Rofi Randy Irwansyah. Terus Rofi, Randy ya. Abdul Ghafur. Abdul Ghafur. Sama Rio, Pak. Rio. Ya, silakan dipresentasikan. Untuk soal nomor 1, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup sangat penting baik di lingkungan sekolah, lingkungan kerja, maupun di masyarakat. Menurut kalian, apa manfaat menerapkan K3LH? Menurut kelompok kami, dengan program K3LH, pekerja dan perusahaan bisa menikmati manfaatnya. Perusahaan akan menjadi lebih bermutu dan sistematis untuk berkembang lebih cepat, dan pekerja menjadi lebih aman, lebih sehat, dan nyaman. Jika kenyamanan dalam bekerja bisa terwujud, akan tercipta hubungan yang lebih harmoni antara para pekerja dan perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga menghasilkan produk yang maksimal sesuai misi perusahaan. Untuk soal nomor 2, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Menurut kalian, hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja? Setelah kami berdiskusi, ada beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, faktor manusia. Faktor ini merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil untuk mengontrol cara kerja di perusahaan. Nomor 2, faktor material. Penyebab kecelakaan kerja ini merupakan
ledakan, kebakaran, dan paparan tidak terduga dari zat beracun yang digunakan dalam industri yang bersangkutan, misalnya zat asam atau zat kimia berbahaya. Nomor 3, faktor peralatan. Faktor ini termasuk peralatan yang tidak terjaga dengan baik, sehingga rentan mengalami kegagalan fungsi dan mengakibatkan kecelakaan kerja. 4, faktor lingkungan. Penyebab kecelakaan kerja ini mengacu pada keadaan tempat kerja, misalnya suhu kebisingan, kualitas udara, maupun kualitas pencahayaan. 5, faktor proses. Faktor ini termasuk ancaman yang muncul dari proses produksi seperti debu yang berterbangan, uap, asap, hingga suara bising yang berhubungan dengan faktor produksi. Untuk soal nomor 3, buatlah daftar perlengkapan keselamatan kerja dalam melaksanakan kegiatan perakitan komputer. Setelah kami berdiskusi, kami menemukan jawaban, yaitu A, berpak standar untuk melindungi tubuh kita terimbas oleh kecelakaan. Maka kita harus menggunakan pakaian kerja yang standar. B, sepatu safety untuk menghindari sengatan listrik dan kejatuhan benda. C, gelang antistatis, alat yang digunakan untuk mencegah pengosongan elektrostatis dengan membumikan atau grounding seseorang yang sedang mengerjakan alat elektronika. Soal nomor 4, buatlah daftar perlengkapan keselamatan kerja dalam melaksanakan kegiatan pemasangan kabel jaringan atau antena wireless. Untuk jawabannya A, safety helmet untuk menghindari benturan benda tajam dan berat yang dapat melukai kepala. B, body harness untuk melindungi pekerja dari bahaya jatuh. C, helm safety untuk melindungi kepala pekerja supaya bisa terhindar dari kejatuhan barang dan yang lain. D, sarung tangan untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam dan mencegah cedera saat sedang bekerja. E, safety shoes untuk membantu kaki Anda terlindung dari bahaya tusukan benda tajam, benturan benda berat, dan lain-lain. F, berpak standar untuk melindungi tubuh kita terimbas oleh kecelakaan, maka kita harus menggunakan pakaian kerja berpak yang standar. Cukup sekian dari presentasi kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri oplos untuk kelompok 3. Baik. Selanjutnya mungkin dari kelompok lain. Baik, silakan dipresentasikan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maulana dari kelompok 1 ingin mempresentasikan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Ya, silakan. Nomor 1, menurut kalian apa manfaat menerapkan K3LH? Menurut kelompok kami, manfaat menerapkan K3LH adalah dengan menjadi lebih terampil dan sistematis untuk tumbuh lebih cepat dan bekerja lebih aman, lebih sehat dan lebih nyaman. Dan perusahaan tempat mereka bekerja untuk memaksimalkan produk mereka untuk menghasilkan misi perusahaan. Dan nomor 2, menurut kalian hal apa saja yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja? Yaitu 1, ketidaktahuan, 2, kemampuan yang kurang, 3, keterampilan yang kurang, 4, bermain-main saat bekerja, 5, bekerja tanpa peralatan kerja. Buatlah daftar perlengkapan keselamatan kerja dalam melaksanakan kegiatan perakitan komputer. Yaitu nomor 1, menyiapkan peralatan dan bahan-bahan sebelum mulai perakitan. 2, pada setiap tahap perakitan sebelum menambahkan komponen yang baru, power supply harus dimatikan. 3, hindari memegang atau menyentuh langsung kaki prosesor yang ada termasuk chipset. Hindari pemasangan komponen hard disk dengan kasar karena dapat merusak hard disk tersebut. 5, hindari merakit dalam keadaan berkeringat. 6, jauhkan benda-benda bersifat cair atau korosif. Untuk soal yang nomor 4, buatlah daftar perlengkapan keselamatan kerja dalam melaksanakan kegiatan pemasangan kabel jaringan atau antena
Itu jawaban nomor 4 adalah gunakan tang khusus untuk memotong kabel OTP dan memasang konektor RJ45. Tang tersebut disebut dengan crimping tool. 2. Berhati-hati pada saat menghubungkan kabel UTP dengan switch atau router. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih ya. Baik, untuk yang nomor 1 ya, manfaat menerapkan K3 ya. Tadi dari beberapa kelompok ya, dari 5 kelompok yang saya lihat di grup WA sudah bagus ya, diskusinya sudah bagus. Jadi manfaat menerapkan K3LH itu adalah mengurangi atau menghindari kecelakaan kerja. Nah, itu yang paling utama adalah menghindari kecelakaan kerja. Yang kedua adalah menyelamatkan pekerja, lingkungan ya, maupun produk. Nah, itu untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja ya. Tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah betul ya. Jadi ada beberapa faktor, ada faktor manusia, ada faktor alat atau perangkat, ya, ada faktor lingkungan, ya, tadi sudah disebutkan. Ya, jadi faktor manusianya tidak boleh ceroboh, ya, mentalnya harus bagus, sehat dan lain sebagainya. Untuk yang peralatannya harus menggunakan peralatan yang sesuai. Jadi kalau crimping ya harus pakai crimping tool ya. Baik. Untuk yang nomor 3 ini ya. Untuk yang nomor 3 ini, nah di sini adalah daftar perlengkapan ya, daftar perlengkapan keselamatan kerja atau alat pelindung diri boleh ya, alat pelindung ruangan boleh. Nah, berhubung ini adalah masa pandemi, maka semuanya kegiatan baik itu indoor maupun outdoor wajib menggunakan apa yang harus apa yang wajib digunakan ketika di indoor maupun outdoor. Masker, betul ya. Kita harus menggunakan masker. Ketika di ruangan itu ada lebih dari 1 orang, maka harus menggunakan masker. Nah, kenapa kita hari ini tidak pakai masker ya? Karena di sini kan tidak ada orang ya, tidak perlu pakai masker. Baik, itu ya untuk pemantapan hasil diskusinya. Jadi mungkin yang kurang tepat nanti bisa diperbaiki lagi. Baik, selanjutnya ya nanti di di classroom ya, di classroom itu kan ada soal-soal, nilainya nanti akan saya umumkan. Itu ya bisa dikerjakan nanti setelah meet ini ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya, dalam kita sebelum kita melakukan suatu pekerjaan, baik itu pekerjaan atau praktek atau apapun ya, harus mengutamakan yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, mungkin cukup itu dari saya ya. Untuk minggu depan ya, kita akan mempelajari tentang komponen komputer. Mungkin itu dari saya. Sebelum mengakhiri jumpa ini, silakan siapa ya? Rofi mungkin untuk memimpin berdoa. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ya nanti soal-soal yang ada di classroom dikerjakan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.